Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami Rafli Hakiki Channel. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang, bisa memotivasi teman-teman sahabat petani kopi seluruh penjuru Nusantara khususnya. Bagi yang sudah melakukan subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dengan semua masih selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Di edisi kali ini kita hanyalah sebatas mereview ataupun melihat keadaan sisa-sisa buah untuk tahun 2025. Jadi belum kita lakukan pemetikan ke semuanya, ini masih sisa-sisa teman-teman. Sisa-sisa buah untuk tahun 2025 ini. Jadi kami pribadi belum bisa mengatakan sampai jumpa tahun 2026. Tidak. Karena di kebun kami masih ada pemetikan satu kali lagi. Dan ini sudah selesai pembungaan kemarinnya. Ada yang sudah selesai pembungaan, ada yang masih belum. Jadi dalam buah kopi ini, itu sudah hal yang sewajarnya seperti ini. Jadi kalau buah kopi belum kita lakukan pemetikan ke semuanya seperti ini, jadi di waktu itu dia akan memasuki fase pembungaan awal, biasanya seperti itu. Jadi tidak usah bingung dengan terjadinya pembungaan di bulan-bulan 5 ataupun bulan 6, karena pembungaan itu biasanya diawali dari bulan 6, bulan 7 sampai dia bulan 9 biasanya. Tetapi biasanya yang biasa terjadi pada batang kopi itu biasanya di bulan 8 baru pure, baru serentak pembungaannya. Bulan 8 biasanya seperti itu yang terjadi setiap tahunnya. Yang seperti ini biasanya di bulan 8 nanti. Yang masih mata-mata lilin seperti ini biasanya di bulan 8. Yang ini udah mekar, yang ini kemarinnya. Jadi ini sudah hal lumrah dari tanaman kopi. Jadi yang tidak lumrah ketika terjadi di kebun kita itu terjadi seperti ini, itu di bulan 2 atau bulan 1. Maka yang seperti ini perlu kita lakukan pembuangan ketika terjadi di bulan 1 ataupun bulan 2 di kebun kita. Tetapi kalau terjadi di bulan-bulan ini, bulan 6, 7, 8, 9, maka pembungaan itu akan menjadi buah musim nantinya. Maka kita harus tahu, kita harus jeli dalam penyimpanan bahan. Kan seperti itu. Jangan terlalu awal kita melakukan penyimpanan bahan, teman-teman. Kalau terlalu awal kita melakukan penyimpanan bahan, maka yang terjadi di kebun kita akan berbunga di luar musim. Biasanya seperti itu. Yang pembungaan kemarinnya sudah jadi ini. Banyak yang jadi sudah, teman-teman ini. Jadi sisa buah untuk saat ini seperti ini. Nih. Belum kita lakukan pemetikan. Seperti ini. Udah kita petik kemarinnya merah, terus dipetik kedua kalinya. Pemetikan awal itu full merah, habis gitu pemetikan kedua kalinya itu merah kuning. Biasanya seperti itu kalau di daerah kami. Yang terjadi seperti itu biasanya. Terus yang terakhir ini nanti di 20 harian lagi baru kita lakukan pemetikan ke semuanya, teman-teman. Baru kita lakukan pemangkasan. Ada yang memang terjadi pembungaan lebih awal seperti ini, maka ini buahnya akan selesai duluan. Yang seperti ini lokal, teman-teman. Yang ini lokalan. Tapi kita rawat meskipun lokalan, tidak lakukan penyambungan, tidak lakukan okulasi. Kita rawat seadanya aja seperti ini. Jadi yang masuk untuk saat ini masih di kisaran 70 karung masih, teman-teman, di kebun kami. Masih 70 karungan. Jadi sisanya seperti ini yang ada di kebun kami. Ada yang merah kuning. Ini kemarinnya pemetikan kisaran 3 hari apa 4 hari yang lalu saya lakukan pemetikan, cuman tidak kami lakukan tidak membuat tutorial waktu itu karena keterbatasan
tenaga, tidak bisa kami lakukan untuk penyuntingan. Jadi yang tersisa seperti ini. Kalau sudah selesai dipetik, yang seperti ini sudah selesai dipetik, merah kuning sudah selesai. Sekarang sudah mulai ada yang kuning lagi, hampir merah lagi. Jadi tersisa hanyalah bahan-bahan. Jadi yang seperti ini kita lakukan pemangkasan total nanti yang seperti ini. Jadi kita hanya menyisakan bahan-bahan yang ada. Bahan ini kita persiapkan sebelumnya. Disinilah pentingnya kita melakukan penyimpanan bahan. Seperti ini. Ini sisa-sisanya. Seperti ini masih. Alhamdulillah masih bisa kita panen juga. Meskipun tinggal sisa-sisa teman-teman. Ini kan bervariasi. Merah, kuning, hijau. Seperti ini. Hikmah ini teman-teman. Hikmah. Dan sisanya tuh bahan-bahannya di atas. Dan ini pun hikmah juga. Sudah selesai kita lakukan pemetikan. Dan bahannya ini. Bahan ini perlu perhatikan. Bahan-bahan yang seperti ini, tidak ada bahan ini kita simpan di bawah bulan 10 teman-teman. Semuanya kita awali di bulan 10 waktu itu. Di 2024. Jadi bahannya sudah sebesar ini. Tidak bisa soalnya miring, lahan saya ini miring teman-teman. Miring seperti ini. Kan nggak bisa kita membuat video yang pas bagus gitu. Nggak bisa. Ini tinggal sisa-sisa pemanenan. Yang ini SS udah selesai dilakukan pemetikan. Kalau SS lebih awal. Yang ini tinggal hikmah. Tinggal sisa-sisa. Tinggal sisa-sisa. Hikmahnya tinggal ini. Yang masuk di kisaran 70 karungan masih. Dan mudah-mudahan sisanya ini masih bisa sesuai dengan harapan kita. Dan di kebun teman-teman yang sudah selesai dilakukan pemetikan, silahkan dilakukan pemangkasan secepat mungkin biar tanaman kopi itu bisa sehat kembali. Jadi kalau sudah selesai panen kita langsung pangkas, maka yang terjadi seperti ini. Tinggal sisa-sisa. Tinggal sisa bahan maksudnya. Maka bahan ini akan menjadi sehat. Akan menjadi sehat teman-teman. Karena tidak terbagi pada karena nutrisi ini tidak terbagi pada buah ataupun ranting yang sudah tidak produksi lagi. Hanya tinggal ranting-ranting yang memang sudah selayaknya berproduksi tahun 2026 nanti. Seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.